Yang paling penting juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Dan daging yang terkena PMK masih bisa dimakan, kecuali jeroannya. Wah, Idul Adha sebentar lagi nih. Waktunya berburu sapi. Tapi kok Stella lagi baca apa ya? Penyakit PMK? Hah? Apa itu? Perayaan Hari Raya Idul Adha tinggal hitungan hari. Tapi di tengah ramainya penjualan sapi kurban menjelang Idul Adha, ternyata ada wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kian merebak. Penyakit ini mengintai dan menyerang hewan ternak seperti salah satunya sapi. Padahal sapi merupakan salah satu hewan ternak yang akan dikurbankan saat Idul Adha. Sahabat Kompas.com juga perlu tahu kalau penyakit PMK ini disebabkan oleh virus loh. Gejalanya itu terlihat saat hewan ternak mengalami demam, blister di mulut dan kaki, serta air liur yang kental. Oh iya, selain sapi, hewan lain juga bisa terjangkit virus PMK ini, mulai dari kerbau, unta, kambing, domba, rusa hingga babi. Umumnya PMK tidak mematikan bagi hewan yang sudah dewasa. Tapi bagi hewan yang masih muda bisa terdampak sangat serius hingga kematian. Sesuai data dari Siaga PMK hingga 29 Juni 2022, ada sekitar 291.538 hewan yang terjangkit virus PMK. Sebanyak 1.733 hewan mati dan sebanyak 130.061 yang sudah divaksinasi. Dan ada 190.801 kasus yang belum sembuh. Data ini tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Ya, terus bagaimana ya dampaknya bagi para penjual hewan kurban dengan adanya virus PMK ini? Halo sahabat Kompas.com. Dari tadi ngomongin PMK, nah sekarang Stella lagi ada di salah satu peternakan dan pusat penjualan hewan kurban, tepatnya di Depok, yaitu di Bina Amanah. Nah, di sini Stella bakal nanya-nanya nih sama penjualnya terkait dampak apa sih yang mereka rasakan ketika mereka menjual hewan kurban di tengah adanya wabah PMK ini gitu. Emang dampak apa aja? Nah, makanya itu pasti banyak banget kan dampak yang mereka rasakan. Mungkin kayak dari segi penjualan, dari segi perawatan hewannya, pasti kan bakal berbeda banget. Makanya di sini Stella mau nanya-nanya juga gitu. Oh, emang beda-sebeda apa tuh, Kak? Beda. Nah, kalau misalnya tahun lalu pemerintah nggak akan ngasih subsidi dengan hewan-hewan ternak yang mungkin tidak terjual atau mungkin sakit. Nah, kalau di tahun ini pemerintah katanya mau ngasih subsidi nih sebesar 10 juta. Wah, emang benar? Beneran, makanya nanti kita cari tahu ya. Oke. Terus bakal nanya-nanya juga nih tentang harganya gitu. Kalau di tahun lalu nih, kalau dari berdasarkan data yang aku punya, kalau di tipe A itu yang 500 kg ke atas itu 35 hingga 50 juta. Kalau yang tipe B dari 350 kg hingga 500 kg itu harganya 25 hingga 35 juta per ekor. Nah, kalau tipe C itu dari 200 hingga 350 kg per ekor itu harganya berkisar 15 juta sampai 20 juta per ekornya. Kalau tahun ini gimana? Nah, kalau tahun ini ditambah dengan adanya wabah PMK, pastinya bakal lebih naik nggak sih? Ya, atau mungkin jadi turun, aku kan nggak tahu. Makanya kita tanya-tanya nggak sih? Oke, langsung aja yuk. Yuk, Markihu, mari kita cari tahu. Dampak yang kita rasakan sih cukup berasa ya Mbak ya. Pertama, biasanya kita itu setiap tahun penjualan itu di kisaran 250 sampai 350 ekor. Nah, untuk sementara ini kami kan mempersiapkan sapi 150 ekor itu dari 10 bulan yang lalu Mbak.
Nah, biasanya menjelang Idul Adha kami datangkan sapi mulai dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu untuk kekurangan pemesanan gitu. Karena kondisi PMK ini kita nggak berani nambah sapi baru. Daripada sapi kita yang seger-seger tertular virus, lebih baik kita jual apa adanya yang ada di kandang. Jadi otomatis dampak penjualan jauh menurun sekitar 50% dari penjualan biasanya. Sebenarnya tahun lalu itu kita itu di 5 tahun bertahan di harga 60.000 per kilo. Nah, jadi setiap sapi di sini kita timbang untuk tahun ini karena kondisinya kayak gini, kita itu harga di 75.000 per kilonya. Untuk omset jelas ada penurunan dari tahun lalu ya Mbak ya, karena mungkin stok sapinya juga akan berkurang. Tapi alhamdulillah sih nggak terlalu signifikan karena kan harganya kita up sedikit. Nah, tapi gimana ya upaya pemerintah soal subsidi? Apakah benar sudah diberikan kepada para penjual hewan kurban sendiri? Memang benar dapat subsidi 10 juta per ekor itu. Kalau di kita sih alhamdulillah sapinya sehat-sehat semua. Wah, seneng banget. Ternyata sapi-sapi di sini sehat-sehat semua. Gemuk-gemuk juga lagi. Padahal di tengah wabah kayak gini kan, sapi rentan banget tertular virus. Kira-kira gimana ya strategi Kak Imat dalam menjaga sapi-sapinya bisa tetap sehat di tengah wabah PMK ini? Awal-awal marak PMK tuh kami sempat panik juga ya. Apalagi kan kita nggak bisa nahan kandang-kandang lain kan, di sini kompleks perkandangan. Kita nggak tahu mereka bawa sapi dari mana atau segala macam. Ya, betul ya. Ya makanya hampir setiap hari itu setiap sapi kita berikan multivitamin, kita berikan B12, vitamin B12 sama antibiotik. Itu hanya untuk pencegahannya saja. Terus kedua, jamu-jamuan juga kita berikan seperti kunyit, jahe, gula merah, bawang, itu semua kita berikan hanya untuk pencegahan saja karena kan PMK ini belum ada obatnya. Itu semua untuk meningkatkan imunitas tubuh hewan sendiri. Seiring merebaknya virus PMK ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas udah ngasih kelonggaran nih buat umat yang merayakan. Katanya nggak apa-apa, kita nggak pakai sapi untuk kurban. Menurut Yakut, berkurban tidak harus menggunakan sapi. Sahabat Kompas.com dapat menggantinya dengan kambing. Soal sapi, karena kurban itu kan nggak harus sapi, bisa diganti dengan kambing misalnya. Kalau memang nanti kita lihat peraturan dari Pak Mentan seperti apa, kalau nggak mungkin sapi digunakan untuk kurban, ya itu tadi, kurban itu kan nggak harus sapi. Tak hanya itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga angkat bicara terkait wabah yang sedang merebak ini. Yassin mengatakan hewan yang terjangkit virus PMK ini, dagingnya masih bisa dikonsumsi kecuali jeroan dan organ dalam sapi tersebut. Tapi kita tidak boleh panik berlebihan, kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Lalu bagaimana ya tanggapan masyarakat terkait adanya wabah PMK ini? Wabah kita nggak usah takut. Oke. Kita punya Allah. Iya nggak? Kita bismillah aja, mudah-mudahan dikasih kesehatan, jasmani dan rohani, kan gitu. Ahli ada yang bilang ya nggak ada pengaruhnya bagi orang yang nggak ada pengaruh. Dadah. Dadah sapi, dadah. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi obrolan aku dengan pemilik dari peternakan pusat Bina Amanah di Depok.
Ya, semoga wabah PMK ini bisa dikendalikan dan kasusnya semakin melandai ya. Terus juga untuk sahabatkompas.com yang mau mengonsumsi daging sapi, kalian nggak perlu parno, karena kabar baiknya wabah PMK ini tidak menular ke manusia alias aman untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, tapi kita tetap dianjurkan untuk tidak mengonsumsi bagian bibir, lidah, sama bagian organ dalam atau jeroan. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu perjalanan aku hari ini. Aku Stella dan juru kamera Yohana pamit undur diri. Saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.